62, data nomor 63 sampai seterusnya sampai nomor 71 yang di sidang itu mengatakan, Yesus sekarang itu sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Apakah engkau Mesias? Kamu yang bilang aku Mesias, bukan aku yang mengaku aku Mesias. Berarti yang sedang disidang ketika dia mengatakan Yesus yang asli sudah duduk di atas, berarti siapa ini yang disalib ini siapa? Waras napas sikit. Minimal bantah Bible dengan data Bible. Jangan Anda membodoh-bodohi orang. Inilah yang Al-Quran katakan, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir laknatullah, pemakan dedak, hanya ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal mereka mengetahui yang kebenaran itu. Mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang kafir itu pahlawannya setan, di mana dia menjadi saudara setan, penolong setan, supaya setan berhasil menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhannya. Itu Quran, dan saya buktikan malam ini. Begitu gigihnya seorang yang mengaku kemudian Kristen, oknum Kristen, membantah data-data dalam Bibelnya sendiri. Ini kesesatan yang nyata, saudara-saudara. Diskusi yang bermartabat katanya, tapi Bibelnya sendiri dipijak. Saya kira begitu. Ini pelajaran, saudara ya. Jangan kemudian Anda merasa hebat. Bang Suma tidak paham, Bang Suma tidak paham. Bang Suma nggak paham, saya baca Bible. Kamu yang nggak paham karena kau mempelintir kemana-mana. Saya kira begitu, saudara-saudara. Saya nggak suka kalau Anda mau berdiskusi, Anda mengatakan martabat, bermartabat berarti kita harus ilmiah. Minimal kita pakai data. Saya kira begitu. Silakan. Tepuk tangannya mana, host? Tepuk tangan lupa saya. Nah, gitu dong. Masya Allah. Keren. Ya, pasien selanjutnya mungkin Ustadz Alif mau sedikit membawakan tausiah yang menyejukkan ke hati biar oten-oten pada kesurupan. Cek. Maksudnya saya tadi tidak menyejukkan hati gitu. Oh, menyejukkan. Menyejukkan. Tapi buat oten jadi kesurupan. Lempar juga sebarang maksudnya itu tanggapan. Ini kalau ini akang ini nggak benar ini. Luar biasa. Ya, di sini membuktikan ya, Masya Allah, kebenaran Al-Quran. Coba teman-teman Kristen itu tanggapannya datarnya itu bukan berilmu ya, tapi memalingkan dari data. Bismillah, sebelum dilanjut, Gurunda mumpung lagi minum. Ya, kita teringat lagi terhadap ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulin nabiyyin aduwwas syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gururo. Aduh, ada ehonya ya. Jadi Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 112, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh yang terdiri atas setan-setan berupa jin dan manusia. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah sebagai tipuan. Nah, di sini dibuktikan. Jadi siapa yang mendengarkan bisikan setan, ciri-cirinya gampang, yang tidak mau menerima fakta dan data kebenaran. Siapa tadi yang fokus kepada data? Siapa yang cuma nyerang pribadi? Oten. Martabat apaan? Diskusi cuman pakai tank top. Oke, ya mungkin dari pihak Otennya dulu, mungkin ada yang mau ditanggapi dulu. Ya, ini Pak Situmorang sama Bang Acel, soalnya yang ngantri Oten-Oten yang minta naik 40 orangan itu Ustaz. Bigas saja langsung. Kalau boleh menanggapi setengah menit ya, bahwa tadi Bang Juma sebenarnya itu Oten tadi itu nggak melawan diskusi dengan Bang Juma. Bang Juma hanya moderatorin antara dia dengan Bible. Itu intinya tadi. Kalau menurut saya dengar ya.
Jadi Yang di Banyuma YouTube juga moderator, lucu-lucu komennya. Banyuma moderator, dia lawan Bible-nya sendiri gitu. Kesimpulan saya Pak tadi sebagai pendengar yang setia. Makasih. Berarti versi komentator ya. Kalau versi komentator saya melihatnya Bang Zuma menyampaikan data kebenaran Bible, lawan diskusinya membantah isi Bible. Ah itu. Ya kurang lebih. Masalah generasi. Jadi pertanyaannya adalah kapan kalian sadar berlawanan dengan Bible? Nah itu kira-kira. Kalau saya beda, Bang Andi. Tadi kesimpulan Kayaknya dia nih. Bang cuma panik sama si siapa tadi itu. Aduh. Saya justru menolong kalian supaya pendeta kalian itu segera diturunkan. Nolong tapi kamu panik. Supaya enggak mar. Kamu Apa yang saya panik? teriak-teriak. Justru kan Jelaskan kamu tidak terima, itu masalahnya. Ya sudah, kamu naik level lagi. Kamu yang jelaskan ke saya. Apakah Yesus palsu itu ada atau tidak ada? Yesus itu tidak ada palsu. Yesus itu hanya ada satu. Nah, berarti Nabi palsu itu. berarti Yesus bohong. Dengar dulu. Yang disebutkan Yesus itu nabi-nabi palsu itu adalah si iblis, bukan Yesus. Paham, Oke. Bang Zuma? Oke. Sekarang Yesus mengatakan iblisnya datang memakai nama siapa? Nama Yesus. Ya itu ada berarti palsu. Memuntah. Tapi bukan Yesus palsu, tapi memakai nama Yesus. Paham? Kalau setan memakai nama Yesus, berarti itu adalah Yesus palsu. Namanya Yesus tapi isinya setan. Lucu ente. Berarti dia bukan Yesus palsu, memang dia iblis, bukan Nah, bukan tapi Yesus iblisnya palsu. mengaku siapa menurut Yesus? Iblisnya mengaku siapa? Iblisnya mengaku siapa? Ya mengaku Yesus. Nah, pertanyaan saya, iblis yang mengaku Yesus yang datang kepada muridnya itu yang mana? Ayo. Ada dikatakan Iya. Yesus itu ada dua. Yesus itu hanya ada Yesus, satu. hei dengar, iblis yang menyamar Yesus yang datang kepada muridnya itu yang mana? Udah datang atau belum? Mudah dong. Gimana dalilnya dia udah datang? Itu kan dikatakan tentang akhir zaman. Ayo akhir zaman pula. Ini selalu akhir zaman. Coba buktikan Yesusnya di mana berbicara, datanya. hei dengar. Yesusnya berbicara kepada muridnya. Iya saya tanya sudah datang belum? Sudah kamu bilang. Di Datang, mana sudah datanya? datang, sudah datang. Datanya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Berarti penyesatnya datang kepada muridnya. Waspada kan belum Memakai. datang. Siapa bilang belum belum datang? Siapa bilang belum datang? Kepada kamu. Kamu itu siapa? Dia dikatakan waspada. Berarti Kamu kan itu siapa? Kamu itu belum siapa? kejadian kan? Belum Kamu terjadi. itu siapa? Berarti muridnya masih hidup. Dengar dulu. Itu kan belum terjadi. Tadi kamu Berarti bilang muridnya kan masih sudah hidup. terjadi. Berarti muridnya masih hidup. Kapan? Sekarang? Iya. Ya tidak lah. Ngapain? Harus Ngapain datang semua? dulu ke Ngapain muridnya semua? Tuyul. Nakimo, Penyesatnya nakimo, itu datang kepada muridnya. Astagfirullahaladzim ya Makanya Allah saya ya bilang itu sudah Karim. terjadi atau belum? Sudah. Sudah Buktinya mana? Mana terjadi. dalilnya? Datanya mana? Sudah terjadi karena sebelum mati muridnya itu harus terjadi. Nabimu udah mati bilang aja. Lucu ente ini. Tuhanmu juga pernah mati itu gimana? Kalau Tuhan mati? Lo mati lah. Oh Tuhan mati. Jadi Masih mogok. jadi begitu saudara ya. Itu iblisnya menyamar Yesus, datang kepada murid Yesus. Contoh, iblisnya datang kepada muridnya. Contoh ya, contoh. Ketika ada yang keluar dari kubur mengaku Yesus. Sama Itu bukan Yesus. Yang keluar mengaku diberikan kuasa, itu iblis yang memberikan kuasa kepada si palsu. Dari mana lagi dalilnya itu cuma? Jangan Dalilnya jelas. Yohanes Jangan 12. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari Gimana mana? dalilnya? Enggak sesuai dengan datamu tadi. Di situ diterangkan di dalam Yohanes 12 nomor 31
Apa itu? Oke. Dikatakan begini. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang itu kapan menurut Yesus? Tadi kamu bilang yang bangkit dari kuburan itu bukan Yesus. Sekarang Iya ini memang bukan, yang tapi mana? Datanya penguasa mana yang dunia. betul? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Lari-lari datanya. Kita minta datanya di mana dikatakan yang lahir itu, yang bangkit Iblis. itu bukan Yesus, tapi iblis di Iblisnya. mana? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Menurut Yesus, iblis itu penguasa dunia.